Pada zaman yang sangat lama, jauh sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai penutup para nabi, hiduplah sebuah bangsa besar dan sangat kuat yang dikenal dengan nama kaum Ad. Mereka mendiami wilayah bernama Ahqaf, sebuah kawasan padang pasir luas yang pada masa itu subur, memiliki angin sejuk, sumber air, dan tanah yang dapat ditinggali dengan nyaman. Kaum Ad dikenal sebagai manusia-manusia bertubuh tinggi besar, berotot kuat, dan memiliki daya fisik yang tidak tertandingi oleh bangsa manapun di sekitarnya. Mereka membangun istana raksasa dari bata besar yang dipahat dengan tangan mereka sendiri. Pilar-pilar menjulang tinggi, rumah-rumah megah berdiri kokoh, seakan menantang langit. Tidak ada bangsa lain yang mampu menandingi kekuatan, kekayaan, dan kejayaan peradaban mereka. Mereka merasa aman, berkuasa, dan tak terkalahkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan akhir tragis mereka dalam Al-Kahf. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Surat Al-Haqqah ayat 6. Kejayaan yang mereka miliki perlahan menggerogoti hati mereka. Rasa syukur berubah menjadi kesombongan. Ketaatan berganti dengan keangkuhan. Mereka mulai merasa tidak membutuhkan Tuhan. Segala yang mereka raih dianggap mata hasil kekuatan dan kerja tangan mereka sendiri. Di tengah puncak kesombongan itu, Allah yang Maha Pengasih tidak serer menurunkan azab. Dengan kasih sayangnya, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Seorang lelaki saleh yang jujur dan dikenal baik oleh kaumnya, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Dengan suara lembut dan penuh kasih, Nabi Hud menyeru mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?" Surat Al-A'raf ayat 65. Namun, seruan itu tidak disambut dengan hati yang terbuka. Kaum Ad justru menertawakan Nabi itu. Mereka memandangnya dengan hina dan berkata bahwa Aku hanyalah manusia biasa seperti mereka. Mereka menuduhnya ingin merusak tradisi dan merampas kemegahan yang telah mereka bangun. Dengan susah payah, dengan pongah mereka berkata, "Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan azab kepada bangsa yang sekuat kami?" Nabi Hud tidak pernah menyerah. Beliau terus menasihati dengan kesabaran yang luar biasa. Beliau mengingatkan bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah, bukan dari otot dan bangunan. Beliau berkata, "Dan wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan menambah kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Surat Ahudi ayat 52. Tetapi nasihat itu hanya menjadi bahan ejekan. Hati mereka telah tertutup oleh kesombongan. Dengan suara penuh tantangan mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Mereka lupa bahwa kekuatan yang mereka banggakan hanyalah titipan, dan titipan itu dapat diambil kapan saja oleh Sang Pemberi. Suatu hari, langit di atas negeri Ahqaf berubah gelap. Dari keyahan, tampak awan hitam besar menggulung perlahan menuju pemukiman kaum Ad. Angin mulai bertiup kencang. Melihat itu, kaum Ad justru bersorak gembira. Mereka mengira awan tersebut adalah pertanda hujan yang akan membawa kesuburan. Dengan penuh harap mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Surat Al-Ahqaf ayat 24. Namun Allah membantah anggapan mereka. "Bukan, itulah azab yang kamu minta agar disegerakan." Angin yang mengandung azab yang pedih, apa yang mereka tunggu sebagai rahmat ternyata adalah awal kehancuran. Tiba-tiba angin itu datang bukan sebagai pembawa hujan, melainkan sebagai badai yang sangat dahsyat. Angin itu menjerit, mencabut, dan menghancurkan. Tubuh-tubuh tinggi besar kaum Ad diterbangkan seperti daun kering. Bangunan megah yang dulu dibanggakan runtuh tanpa daya. Allah berfirman, dan Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum itu mati bergelimpangan sikan mereka tanggal pohon kurma yang lapuk. Surat Al-Haqqah ayat 7. Ketika badai akhirnya berhenti, negeri itu sunyi.
tidak tersisa kehidupan. Tidak terdengar suara tawa, tidak terlihat kejayaan. Yang ada hanyalah kehancuran dan pelajaran bagi manusia setelahnya. Kaum Ad binasa bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka sombong. Mereka kuat secara fisik, namun rapuh di hadapan kehendak Allah. Kisah ini menjadi peringatan abadi bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, semuanya tidak berarti tanpa kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat sombong sebagaimana kaum Ad. Jadikanlah kami hamba-Mu yang rendah hati, mudah menerima kebenaran. Bersyukur atas nikmat-Mu dan kuat dalam iman hingga akhir hayat kami. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantulah dakwah ini dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan kanal ini. Jangan lupa dukung Islamic Channel. Semoga kita semua diingatkan sebelum datang penyesalan dan azab.